dan menurut penciptanya yaitu Ahmad Dhani, dia mengatakan lagu ini terinspirasi dari, kali ini saya ingin merenungi ya, mungkin tidak sepenuhnya memaknai atau menafsiri, karena lirik-lirik dalam lagu ini itu memiliki filosofi atau nilai religi tasawuf yang sangat tinggi, dan saya hanya bisa merenungi atau merekomendasikan untuk direnungi di bulan suci Ramadan ini agar kita selalu mendekat kepadanya. Judul lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Dhani ini yang begitu bernuansa religi ya, tasawuf, yaitu berjudul Satu. Lagu ini dirilis kurang lebih pada tahun 2004 ya, 2004 ya, dengan atau di album Laskar Cinta dalam bendera atau grup band Dewa 19. Oke, kita mulai saja dari judulnya, yaitu Satu. Judulnya ini Satu, One ya. Satu dalam pengertian bukan satu, dua, tiga, tapi satu. Satu dalam pengertian ahad ya, jadi sesuatu yang menyatu, jadi satu. Lagu ini tadi saya sampaikan bernuansa religi, dan menurut penciptanya yaitu Ahmad Dhani, dia mengatakan lagu ini terinspirasi dari sebuah hadis Imam Bukhari. Nanti insya Allah potongan atau sebagian dari hadisnya itu akan saya tuliskan di bagian belakang ya, insya Allah ya. Yaitu ada lirik yang berbunyi, dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar. Dan nanti itu yang ada di dalam atau yang terinspirasi oleh sebuah hadis dari Imam Bukhari. Oke, kita mulai dari lirik yang pertama ya. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu, yang selalu kupuja, kusebut namamu. Di setiap hembusan nafasku, kusebut namamu, kusebut namamu. Ini dari beberapa bait ini langsung saya mendapatkan suatu makna ya, makna bahwa ini adalah satu bentuk penyerahan diri dan sekaligus pujian atau pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku ini adalah dirimu. Jadi judulnya Satu. Jadi apa-apa yang ada di dalam diri kita ini, ini menurut syair ini, menurut lirik ini ya, yang bisa saya maknai atau tafsiri ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu, adalah dirinya, artinya kita digerakkan oleh dirinya ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Jadi
apa-apa ya yang ada dalam diri kita ini adalah dirinya. Ini menurut lirik ini ya. Jadi saya tidak kemana-mana karena bukan atau di luar pengetahuan saya yang dalam mengenai hal itu. Jadi saya hanya fokus pada lirik ini saja ya. Ini saya ulangi lagi ya, seperti kata-kata aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Jadi seolah-olah diri kita ini menyatu ya, seolah-olah menyatu, dan semua gerakan nantinya di bagian yang lain, di lirik-lirik yang berikutnya itu juga akan mengisyaratkan seperti itu. Nafasku, di setiap hembusan nafasku, adik, ku sebut namamu. Ini kalau yang ini pemujaan ya, artinya pujian. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja, ku sebut namamu. Di setiap hembusan nafasku, ku sebut namamu, ku sebut namamu. Nah, ini adalah pujian kepada Tuhan, kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bait pertama ini yang kita bisa merenungi penyatuan diri ya, dalam pengertian kita harus selalu ingat kepada Allah Sang Pencipta dan memujanya. Kemudian kita lanjut. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan, dengan matamu aku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja, kusebut namamu di setiap hembusan nafasku. Kusebut namamu, kusebut namamu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja, kusebut namamu di setiap hembusan nafasku. Kusebut namamu. Ya. Jadi yang di bait ini, yang terutama di lirik yang berbunyi dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan, dengan matamu aku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja, aku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ya, jadi lagu yang begitu atau bernafaskan religi dan memiliki nilai tasawuf yang tinggi ya, nilai spiritual yang tinggi, dan ini kalau terus-menerus dibaca atau didengarkan ya lagunya itu, kadang-kadang kita bisa merasuk atau memasuki ke jiwa dari lagu ini. Jadi benar-benar lagu ini adalah lagu yang memiliki super nilai religi yang tinggi ya. Disinilah salah satu kelebihan dari Ahmad Dhani ya, sang pencipta lagu ini.
ya bisa mengurai nilai tasawuf itu dengan sebuah lagu yang modern ya, lagu yang modern yang bisa diterima oleh hampir seluruh kalangan. Jadi lagu satu ini bisa kalau direnungi secara mendalam bisa mengajak kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya akan tunjukkan ya hadis yang tadi saya sampaikan di awal tadi, di mana lagu itu terinspirasi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyi sebagian hadis itu atau potongan hadis itu yang menginspirasi Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu satu seperti ini bunyinya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya.